Ya, pemirsa, pentingnya penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold terus disuarakan sejumlah pihak. Hal itu dikarenakan ambang batas yang berlaku saat ini menafikan kedaulatan rakyat. Peneliti senior LIPI yang juga pengamat politik Siti Zuro menyebutkan meskipun pemilihan presiden dilakukan secara langsung, namun dengan adanya ambang batas pencalonan presiden dan wapres sebesar 20%. Sebetulnya rakyat di fait accompli untuk memilih pilihan partai atau koalisi parpol. Kita sudah terhubung kembali dengan Mas Heri dari Perindo. Mas Heri, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak April. Oke, Mas Heri, mengenai adanya wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold ini, seperti apa tanggapan Anda? Ya, kalau kita lihat ada dua hal ya yang bisa saya cermati dari rencana itu. Yang pertama adalah kalau spirit kita untuk mencari calon-calon terbaik pemimpin nasional dalam hal ini presiden dan wakil presiden, tentu presidensial threshold menjadi tidak penting gitu ya, karena semua orang yang memiliki potensi atau tokoh-tokoh yang memiliki potensi itu bisa dicalonkan oleh partai-partai politik. Ini menjadi penting karena dengan makin banyaknya orang-orang atau tokoh-tokoh yang memiliki peluang, tentu masyarakat memiliki pilihan-pilihan yang banyak. Lalu kemudian yang menjadi penting juga tidak diperlukannya PT ya terkait dengan presidensial threshold ini adalah di mana masyarakat diharapkan gitu ya dapat mendorong tokoh-tokoh yang mungkin selama ini tidak terpotret oleh partai politik. Nah, itu satu sisi. Di sisi lain ya tentu mekanisme yang dilakukan melalui partai politik ya, saya katakan misalnya presidensial threshold ini menjadi sangat penting adalah mekanisme seleksi pemimpin nasional itu dilakukan melalui partai politik. Artinya apa? Partai sebagai organisasi yang memang ya bertujuan untuk menseleksi tokoh-tokoh nasional atau pemimpin nasional diharapkan mampu untuk menyodorkan pemimpin-pemimpin nasional yang memiliki atau yang betul-betul bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Gitu, Mbak. Baik, Pak Heri, kalau tadi dikatakan oleh Pak Zulfikar, sebenarnya tidak ada masalah dengan hanya dua calon pasangan presiden saja, karena selama ini juga berkali-kali tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah cara pengkampanyeannya atau cara berkampanyenya. Bagaimana menurut Anda? Menurut hemat saya, kita harus belajar dari dua peristiwa pemilu ya 2014 dan 2019 ya di mana polarisasi itu terjadi sehingga fakta-fakta politik yang terkait dengan tingginya gesekan yang terjadi di masyarakat atau di tingkat pemilih karena adanya dua calon pasangan ini tentu menjadi pelajaran bagi kita. Walaupun ya ekses daripada gesekan-gesekan yang terjadi di grassroots atau di masyarakat itu tidak mengemuka, namun fakta-fakta menunjukkan bahwa dua pasang calon itu membuat tensi politik di tingkat akar rumput itu sangat tinggi. Nah, ini rawan bagi demokrasi kita, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan presiden. Meskipun Maka cerminannya Pilpres di Amerika, Pak Heri, bagaimana? oh ya, itu sangat sangat berbeda ya. Jadi kita harus lihat dari demografi, ya aspek psikologi, sosiologi masyarakat kita. Makanya saya katakan tadi dua pemilu 2014 dan 2019 itu menjadi cerminan bagi kita. Memang kita bisa melalui pemilih itu dengan baik dengan adanya misalnya 2019 ya katakanlah rekonsiliasi pemimpin ya ketika Pak Prabowo dan Sandi masuk dalam kabinet, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tensi politik itu tinggi. Nah, kalau di Amerika tentu perbedaan psikologi masyarakatnya, aspek demografinya, kemudian sosiologinya, aspek-aspek ekonominya ya yang kita sebut misalnya stratifikasi sosialnya juga berbeda. Saya kira ini juga menjadi penting. Jadi perlu pertimbangan yang matang terkait dengan itu. Baik, DPR usulkan ambang batas presidensial threshold turun menjadi 10 hingga 15%. Angka ini cukupkah, Pak? Ya, kalau memang masih dibawa ke presidensial threshold, berapapun angkanya, tentu ini mekanismenya tetap melalui partai politik yang ini ya yang memiliki peluang adalah partai politik yang ada di parlemen. Walaupun kita tahu ya, misalnya ya kami di Perindo memiliki suara juga gitu ya.
syarat pemilu bahwa yang bisa mengajukan calon presiden bukan hanya 20% suara parlemen, tapi 25% suara nasional. Ini menjadi syarat gitu. Kalau 10% atau berapa katakan 15%, ya tetap mekanisme itu melalui presidensial threshold gitu, Mbak. Baik, soal keterlibatan kaum perempuan dalam kancah dunia politik melalui mekanisme ini, seperti apa tanggapan Anda? Ya, justru itu. Kalau kita memang betul-betul ingin ya menjaring pemimpin-pemimpin nasional, tadi saya katakan ya, termasuk juga pemimpin-pemimpin perempuan ya di dalam kontestasi politik, ya tentu kita harus membuka keran seluas-luasnya bagi peluang siapapun begitu ya. Walaupun kita tahu misalnya dalam partai-partai tertentu ya persoalan gender ini juga tidak ada masalah. Nah, tentu saya kira kalau misalnya presidential threshold ini masih menjadi syarat dalam pengajuan calon presiden dan wakil presiden, ya tentu pasti akan ada efeknya bagi perempuan untuk maju dalam kancah politik, terutama dalam pemimpin nasional. Baik, kembali membahas mengenai bursa presiden melalui presidensial threshold ini. Menurut Anda, apa kelemahan dari mekanisme presidensial threshold untuk memilih atau mencalonkan presiden? Ya, tetap mekanisme yang melalui partai politik hari ini ya kita bisa lihat ya, artinya apa? Partai-partai besar itu sangat diuntungkan ya, sangat diuntungkan. Walaupun dikatakan misalnya partai-partai besar tetap mengakomodir kepentingan aspirasi masyarakat. Ya, tapi tetap saja yang kita paling khawatirkan adalah oligarki politik ya. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki akses politik itu yang menjadi memiliki peluang yang lebih besar. Nah, tentu ini menjadi satu alasan gitu ya, kenapa kemudian presidensial threshold ini menjadi momok politik begitu ya. Nah, bagi partai-partai menengah, partai-partai kecil tentu ini menurut saya juga harus menjadi perhatian ya. Sikap kita jelas kalau memang ini menjadikan kita bahwa untuk membuka keran yang luas bagi tokoh-tokoh nasional atau pemimpin nasional untuk maju, misalnya ya yang dilakukan oleh Partai Perindo melalui konvensi rakyat yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum ya pada saat ulang tahun ke-7 Partai Perindo yang lalu, kita membuka keran yang luas bagi calon-calon anggota legislatif. Inilah bentuk bahwa Partai Perindo memberikan peluang kepada masyarakat untuk masuk ke dalam gelanggang politik di semua tingkatan. Nah, harapannya pada tingkatan presiden juga seperti ini gitu ya. Seperti yang dilakukan. Tapi kita bisa lihat misalnya apakah partai-partai politik serius, misalnya ada pernah beberapa kali misalnya partai politik besar melakukan konvensi presiden, calon presiden. Tapi apakah konvensi calon presiden itu memuluskan calon presiden itu menjadi presiden misalnya, atau bahkan diajukan menjadi calon? Kan tidak juga. Kenapa? Konvensi presiden pada akhirnya menjadi gimmick-gimmick politik gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau memang serius partai-partai politik untuk menjaring tokoh-tokoh atau pemimpin nasional, saya kira konvensi adalah jalan yang baik gitu ya. Tapi konvensi betul-betul menjadi jembatan dan kemudian ini menjadi satu solusi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Oke, Mas Heri, jika masih belum dihapus, maka peta demokrasi Pilpres 2024 nanti diprediksi masih akan sama begitu, masih ada presidensial threshold atau ada ambang batasnya. Nah, upaya apa begitu dari Perindo untuk dilakukan bisa menembus politik atau pemilu di tahun 2024? Ya, Partai Perindo tetap memiliki kans untuk mengajukan calon presiden. Tadi saya sudah katakan, Mbak April, bahwa untuk mengajukan calon presiden itu tidak hanya suara 20% suara di parlemen, tapi juga 25% perolehan suara secara nasional. Nah, di situ ya Partai Perindo memiliki peluang dan kami juga pada saat ini sudah mulai didekati ya, saya buka sedikit oleh partai-partai yang ada di parlemen untuk membuat poros ya calon presiden yang akan diajukan. Dan tentu komunikasi politik kami jalankan kepada partai-partai politik, baik yang sama-sama yang tidak masuk dalam parlemen maupun partai-partai yang saat ini duduk di parlemen. Nah, peluang ini yang kami manfaatkan untuk menjaring ya nanti mana tokoh-tokoh yang memang betul-betul mampu ya menyelesaikan berbagai macam persoalan atau melanjutkan estafet kepemimpinan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Baik, terima kasih Pak Heri Budianto, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu, Pak Heri. Selamat Terima sore. kasih, Mbak. Ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali usai jeda berikut.